Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenaran ini. Ya, saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja di Sarawak dan juga di tempat ini, amin. Menjangkau setiap jiwa-jiwa berbagai suku bangsa. Dan hari ini saya ingin sampaikan tema khotbah saya yaitu di Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Hari ini saya akan fokus firman saya di Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Hari ini kita akan sama-sama lihat di Lukas 15, di seluruhan pasal ini sangat panjang, tetapi saya akan membuat dia lebih singkat supaya khotbah saya tidak lebih panjang. Kita mulai daripada ayat yang pertama dan ayat kedua. Jadi pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tapi di situ ada berapa orang tidak sangat senang dengan kejadian ini, perkara ini yang terjadi, yaitu apa? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sangat iri hati dengan Yesus. Mereka sangat jealous karena apa? Orang-orang yang berdosa, orang-orang Farisi justru lebih dekat, justru lebih ingin mendengar firman Tuhan. Ketika orang Farisi ataupun ahli Taurat sampaikan firman Tuhan, mereka tidak mau dengar. Tapi sangat heran bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, di situ katakan bukan sekadar datang, tetapi biasanya datang kepada Yesus. Kenapa orang berdosa dan pemungut cukai suka datang kepada Yesus? Kalau saya gunakan bahasa lain, Jesus is a friend of sinner. Yesus adalah kawan dekat dengan orang yang berdosa. Di konteks di zaman itu, orang Farisi, ahli Taurat, mereka adalah orang yang beragama. Mereka orang yang betul-betul jaga hidup mereka. Mereka tidak mau masuk ke rumah orang kafir, ya orang tidak percaya. Mereka sama sekali tidak mau masuk rumah orang itu. Mereka berdoa di tempat ramai orang, jadi mungkin di pasar, mungkin di tempat public square, mereka berdoa dan orang boleh dengar doa ahli Taurat, ahli Farisi. Mereka adalah orang alim, mereka adalah orang yang beragama. Tetapi kita bisa lihat bahwa ada jarak yang begitu besar. Ada jarak begitu besar antara ahli Taurat, ahli Farisi, orang Farisi dengan orang berdosa, orang pemungut cukai. Jarak begitu besar, mereka sama sekali tidak mau terlibat. Mereka sama sekali tidak mau bergaul dengan orang-orang pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hari ini ayat pertama kita lihat bahwa Yesus sangat dekat dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dia adalah best friend, dia adalah orang yang mudah didekat, apalagi mudah bergaul dengan orang-orang yang sebenarnya disisihkan masyarakat saat itu. Bahkan Yesus mau makan dengan orang-orang yang berdosa dan pemungut cukai. Inilah cerita tentang kasih Tuhan. Tentang di mana Tuhan menerima kita bukan sekadar perkataan, tetapi Tuhan menerima kita dengan tindakan. Kita lihat di slide berikutnya, ini adalah tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah terlunta-lunta. Saudara mungkin bertanya, apa sih maksudnya terlunta-lunta? Oke, saya tidak mau gunakan perkataan sesat, saya tidak mau guna perkataan hilang. So saya coba selidiki perkataan yang lebih dalam lagi, ya lebih deep. Ini bahasa Indonesia yaitu terlunta-lunta. Katakan orang kiri kanan, terlunta-lunta. Saudara pernah dengar perkataan ini? Tidak pernah ya. Oke, bisa lihat slide berikutnya. Arti kata terlunta-lunta
ya di kamus besar bahasa Indonesia itu dalam keadaan selalu diombang-ambing, nasib yang kurang baik. Wow, dalam keadaan selalu yang menderita kesusahan. Ini arti kata terlunta-lunta. Artinya diombang-ambing lah. Mirip-mirip kata diombang-ambing, tapi kalau ombang-ambing kita biasakan gunakan ombak, betul tidak? Di laut. Tetapi terlunta-lunta adalah bicara tentang situasi hidup orang. Nah, dalam konteks khotbah saya pada pagi hari ini adalah keadaan seseorang yang hilang arah, tidak tentu hala, terbiar, atau tidak mendapat tempat untuk berteduh. Kalau saya gunakan kata puisi, keadaan jiwanya tak ada tempat untuk berlabuh. Wow, deep ya kata-kata terlunta. Artinya jiwanya tidak pernah tenang, jiwanya tidak pernah rasa damai. Seperti hilang, sesat, ya mungkin tidak ada arah tujuan. Kalau bicara tentang sesat, hilang, saya pernah hilang di hutan di Pulai, di Gunung Pulai. Masa itu adalah youth camp gereja, dan di youth camp gereja itu ada jungle walk malam, jadi naik trekking, jadi jungle walk. Jadi mereka lepaskan seorang demi seorang anak muda untuk berjalan sendiri di tengah-tengah hutan. So mereka pesan bagi kita adalah ikut ikut tanda yang sudah diberikan. Maybe mereka ada ikat tali dan sebagainya. Tetapi mungkin saya terlalu takut, saya terlalu nervous. Bila saya jalan tengah-tengah hutan, jadi kawan saya yang lain sudah berjalan dan mereka berikan setelah 5 menit baru berikan seorang demi seorang jalan. Dan saya berjalan di tengah hutan, saya sama sekali tidak jumpa tanda yang diberikan. Oke, saya jalan sini, saya jalan sana, semak tinggi macam ini saya pun lalu, right? And then saya lihat, kenapa ada batu besar ya, seperti arah ke naik. Saya betul-betul sadar saat itu saya sesat. Oke, hilang tengah hutan. Oke, di waktu malam saya tak boleh nampak apa-apa, saya cuma boleh rasa feeling. Ya puji Tuhan ada bulan, ada cahaya bulan, saya boleh nampak sedikit. Saya tidak boleh jumpa tanda. Keadaan saya apa? Wow, keadaan saya betul-betul takut. Ya sendirian, tak ada siapa yang boleh dengar saya, tak ada siapapun yang boleh tolong saya. Keadaannya tidak enak, betul tidak? Tidak menyenangkan. Siapa yang mau sesat? Tak mau orang yang sesat. Tapi hari ini saya bicara tentang hilang, terlunta-lunta adalah keadaan rohani seseorang. Keadaan jiwa seseorang. Jadi boleh saya katakan bahwa orang mungkin dia bekerja, mungkin dia berfungsi, dia bernafas, mungkin dia boleh lakukan aktiviti sehari-hari dia. Tetapi jiwanya, tetapi hatinya hilang. Hilang karena apa? Mungkin mereka hilang karena mata rohani mereka dibutakan. Mereka hilang mungkin oleh kata-kata orang lain. Hidup mereka, jiwa mereka hilang. Mereka hilang mungkin trauma masa lalu, mungkin kebencian. Mereka hilang mungkin karena hawa nafsu. Mereka hilang di dalam dunia ini mungkin karena diperdayakan oleh setan ataupun ajakan orang lain. Bisa saja orang ini dia hidup tetapi jiwanya hilang. Bisa lihat slide berikutnya. Hari ini kita akan lihat di Lukas 15 bicara tentang yang terhilang. Trilogi yang terhilang. Di Lukas 15 sangat menarik, dia ada bicara tentang domba, dirham, kalau di dalam bahasa Inggris silver coin, dan yang terakhir yaitu tentang anak, yaitu anak yang bungsu. Sangat menarik bahwa ada 3 kisah di Lukas 15 yang terhilang. Hari ini kita mau belajar bahwa terhilang. Mungkin saudara saat ini bertanya-tanya, apakah saya disayangi Tuhan? Apakah Tuhan peduli? Saudara seperti rasa saya di tengah-tengah di mana keadaan hidup tidak ada kepastian. Saya datang ke gereja tetapi jiwa saya hilang.
Pikiran saya tidak tahu apa yang saya perlu buat dalam hidup ini. Saya tidak tahu apa arah tujuan hidup saya tidak tahu kemana saya pergi, saya tidak tahu apa rencana Tuhan bagi hidup saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan untuk hidup saya tidak tahu begitu banyak masalah di kehidupan saya tidak tahu mau kemana. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama, bukan sekadar kita hilang tetapi kita ditemukan oleh Tuhan. Di Lukas 19 ayat 10, next. Sebab anak manusia, yaitu Yesus, datang untuk mencari dan menyelamat yang hilang. Boleh katakan amen? Yesus datang, dia bukan sekadar datang tetapi dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini, pagi hari ini, saudara, saya yakin dan percaya, saudara, saya berharap, saya berdoa, saudara pulang dari tempat ini, saudara tidak rasa hilang. Saudara rasakan saya aman, saudara saya rasakan bahwa ada damai, ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara tidak terlunta-lunta, ya, tidak terlunta-lunta sepanjang hidup saudara, dan saudara saya yakin bahwa Tuhan, Engkau ada bersama dengan saya dan menemani saya, dan saya akan mengikuti panggilan-Mu dalam kehidupan saya. Kita lihat yang pertama, yaitu tentang domba. Domba yang terhilang. Lukas 15, saudara bisa catat di nota saudara, Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Saya tidak baca semua, tetapi saya baca salah satu ayat, yaitu ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, saat ahli Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka komplain dengan Yesus. Yesus, kamu ini sebenarnya orang percaya, kamu ini sebenarnya orang benar atau tidak? Kenapa kamu punya best friend, kamu punya kawan sekitar kamu? Kebanyakan, ya selain 12 murid Yesus, kebanyakan orang-orang pemungut cukai, orang berdosa. Kenapa kamu suka hangout dengan orang-orang yang seperti itu? Kenapa kamu suka spend time dengan orang-orang seperti itu? Dan Yesus katakan bahwa, saya ceritakan ada seorang gembala domba, dan dia ketahui bahwa ada satu dombanya yang hilang, dia tinggalkan 99 domba dan mencari satu domba ini. Kalau saudara punya mentality yang logik, ya, tak mungkin saya mau resikokan 99 domba saya untuk satu domba. No way, betul tidak? Tak mungkin saya biarkan 99 domba untuk satu domba yang terhilang. Tetapi Yesus berkata, di surga satu orang berdosa dan bertobat, sukacitanya lebih besar, lebih hebat, lebih meriah daripada 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Artinya apa? Orang yang terhilang dihargai oleh Tuhan. Orang yang terhilang adalah begitu Tuhan cari. Bukan berarti dalam, oh Tuhan, Engkau lebih perhatikan orang yang lebih rohani dari saya. Tuhan, mungkin kita dengar kesaksian Pastor Winifred, kita dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan. Wow, luar biasa ya Tuhan adakan mukjizat, luar biasa ya Tuhan adakan yang mungkin ada finance breakthrough, ada terobosan dalam keluarga, pemulihan keluarga. Saudara mungkin ketika dengar kesaksian orang lain, saudara sedikit ada suara yang berkata, ya Tuhan lebih dengar orang yang lebih rohani. Tapi itu adalah cara pikir yang salah. Justru Tuhan perhatikan orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang hina, orang yang tidak menurut orang gereja, menurut orang-orang agama, tidak ada berharga, tidak dipedulikan, tetapi di mata Tuhan adalah sangat berharga. Dia katakan, saya sanggup tinggalkan 99 demi satu orang yang hilang, yang jauh daripada saya. Itulah begitu berharga. Bisa lihat slide berikutnya. Dirham yang hilang, yang kedua. Lukas 15 ayat 8 sampai 10, saya baca satu ayat yang
10. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Ini cerita tentang seorang wanita, dia punya 10 koin, 10 uang perak. Dan uang peraknya ini salah satunya hilang. Jadi 10 uang perak dan satu hilang, dan wanita ini tidak biarkan uang perak ini hilang. Dia cari satu rumah. Jadi dia cari satu rumah, dia cari bukan sekadar cari, tetapi dia juga sapu satu rumah, dia bersihkan satu rumah untuk supaya dia ketemukan satu koin, satu duit perak dia yang terhilang. Tadi saudara perhatikan, tadi 100 domba, sekarang ini 10 uang perak. Dia cari sampai dapat. Firman Tuhan kita pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah putus asa selama kita masih hidup. Tuhan tidak pernah putus asa bagi orang yang terhilang. Tuhan tidak pernah give up. Maybe kita katakan tidak ada harapan lah orang ini. Hidupnya begitu jahat. Hidupnya begitu ya. Kalau saya memaafkan, saya tidak mungkin memaafkan. Mungkin kita katakan bahwa hidup saya terlalu dalam, hidup saya terlalu deep, hidup saya terlalu jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan di Lukas 15 ayat 10 ini katakan bahwa wanita ini cari sampai menemukan. Selagi kita ada, selagi kita masih bernafas, Tuhan tidak pernah give up dengan hidup kita. Katakan amen. Tuhan tidak pernah give up hidup Anda, tidak pernah give up bagi orang-orang yang hilang. Dia cari sampai dapat. Mungkin saudara seperti duit perak ini, koin perak ini, diselubungi oleh debu. Di dalam keadaan yang gelap, ya mungkin jatuh di bawah kursi, mungkin jatuh di tempat parit kah, mungkin jatuh di tempat di sisi rumah yang jarang orang lalui. Sangat gelap, sangat tidak diperhatikan, penuh dengan debu. Tetapi wanita ini seperti perumpamaan tentang Bapa di surga. Dia cari sampai dapat. Dia cari dan cari dan cari sampai menemukan saudara. Amen. Tadi yang pertama adalah orang yang terhilang berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan cari sampai menemukan orang yang terhilang. Ini adalah dua kunci yang kita perlu pegang. Bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang baik, dia bukan Tuhan yang selalu garang, selalu marah, selalu cari kesalahan kita, selalu cari apa yang dia boleh lakukan untuk hukum kita. Tetapi dia Tuhan yang menghargai orang yang terhilang dan Tuhan yang mencari orang yang terhilang. Kita lihat yang cerita yang terakhir, anak yang hilang. Saudara sudah banyak kali dengar khotbah tentang ini. Anak bungsu, dia minta bapaknya warisan. Bapaknya masih hidup. Oke, bapaknya masih hidup. Dia minta bapaknya warisan. Saya juga bertanya ya, kenapa dia minta warisan? Kan dia sudah kaya. Betul tidak? Kan kalau bapaknya kaya pasti anaknya juga kaya, betul tidak? Ya, anak bungsu ini sudah kaya. Dia tidak perlu duit sebenarnya. Ya, apa yang dia minta, apa yang dia perlukan, apa yang dia mau, boleh dapat. Karena apa? Dia anak bungsu. Kalau saudara lihat di keluarga family, biasanya yang bungsu paling diperhatikan, betul tidak? Saudara mungkin anak sulung, mungkin anak tengah sangat jealous. Kenapa ya dia selalu dapat apa yang dia maukan, saya tidak dapat apa yang maukan. Misalnya contoh adik saya juga lah, saya punya adik ya kan, adik perempuan. Saya tahu kadang-kadang saya juga perlu berdikari, tapi saya tengok adik saya, apa yang dia mau dia dapat ya. Kadang-kadang saya perlu simpan duit. Bukan saya komplain. Biasanya anak bungsu itu selalu dapat layanan istimewa lah daripada parents. Nah, anak bungsu ini sebenarnya dia sudah kaya. Dia sudah punya apa, semuanya dia mau sudah punya. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia minta warisan? Warisan biasanya kita terima bila bapak kita atau parents kita meninggal.
Sangat kurang ajar, betul tidak? Kalau kita minta warisan ketika mak bapak masih hidup. Contohlah, saya cakap dengan bapak saya, bukan bapak, bukan Dedi letak nama saya di rumah yang sekarang kita tinggal. Kasih saya rumah itu sekarang. Dedi kamu keluar, kamu cari rumah lain, saya mau rumah itu sekarang. Kurang ajar, betul tidak? Saya betul-betul kurang ajar kan. Anak bungsu ini kurang ajar, dia katakan bahwa bapak kasih saya warisan. Saya bertanya, kenapa? Dan saya rasa bahwa anak ini sebenarnya tidak perlu duit. Dia mau bebas, dia mau kuasa daripada bapaknya. So dia mau independence. Saya tidak mau tergantung dengan bapak saya. Saya tidak mau sedikit-sedikit, Pak, Apai minta duit Apai. Tidak mau, dia tidak mau. Dia mau saya yang kelola sendiri, saya yang urus duit itu. Saya tidak perlukan bapak. Dia ingin bebas daripada jagaan bapak. Saya ingin kontrol hidup saya. Saya ingin kontrol hidup saya. Hidup saya cara saya. Ya kan, hidup saya cara saya. Hidup saya sesuai dengan apa keinginan saya. Jadi bapaknya apa? Bapaknya marah? Apakah bapaknya rotan dia? Tak kan? Bapaknya begitu baik. Bapak dia kasih warisan dia. Dia sudah dapat warisan, dia pergi ke bandar, dia enjoy hidup dia. Dia banyak kawan, dia enjoy life dia. Tetapi dalam Alkitab tidak tuliskan ya berapa lama, tetapi dalam sedetik, dalam berapa waktu semuanya hilang. Hartanya hilang. Sama sekali tidak punya apa-apa. Best friend dia sudah tinggalkan dia. Kenapa? Tak ada duit. Ya, kalau ada duit orang mau hangout dengan dia. Ya, tapi karena dia tak ada duit, orang semua tinggalkan dia. Dan kawan best friend dia sekarang ini adalah babi. Karena apa? Dia bekerja di ladang babi. Dia punya kawan yang setiap hari dia jumpa adalah babi. So best friend orang ini, anak bungsu ini sekarang adalah babi. Dan bahkan begitu lapar, dia mau makan makanan babi. Inilah cerita tentang orang yang terhilang, anak bungsu yang terhilang. Di saat yang terhilang, tak ada orang pun yang pedulikan dia. Dulu mungkin kita katakan, oh ini best friend saya, tapi best friend itu tinggalkan kita. Dan seperti begitu hina hidupnya, dia tinggal di kandang babi. Dia orang Yahudi, saudara. Oke, anak bungsu ini orang Yahudi tak makan babi. Ya, bagi mereka babi ini najis. Oke, babi ini kalau kita nyaman, kan? Ya, balik ini kita cari nasi ayam, cari chasiu, ya kan? Cari daging babi goreng. Kalau bapak saya cakap kalau tak ada babi tak ada hidup lah, ya kan? Bapak saya betul-betul suka pork, ya. Setiap hari dia makan babi dia tak bosan, ya. Bagi kita sedap, tetapi orang Yahudi najis. Tapi dia kerja di ladang babi. Dia beri makan babi. Itulah begitu bawahnya hidup dia. Begitu dalam hidup dia. Tapi saya sangat senang bahwa anak bungsu ini ingat tentang Bapa. Amen. Ingat tentang Bapa. Seberapa keadaan hidup kita, jangan lupa seperti anak bungsu ini. Cerita anak bungsu ini adalah cerita tentang kita sudah tahu Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghargai hidup kita. Kita sudah tahu bahwa Tuhan sangat sayang dengan kita. Tetapi kisah yang terakhir ini adalah cerita tentang apakah kita mau respon terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjawab kembali kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maukah kita seperti anak bungsu ini, saat kita hilang, kita ingat kembali. Dan kita mau pulang ke rumah Tuhan. Amen. Bukan maksud saya kita mau masuk surga, pulang ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan bicara tentang kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali mencari Tuhan. Kita kembali beribadah. Kita kembali bersekutu bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kita kembali membangun mesbah doa kita. Kita kembali setiap pagi kita berdoa kepada Tuhan.
Maybe kita kecewa, maybe kita tidak dapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita ingat kembali, saya mau pulang. Saya mau kembali kepada Bapa. Lihat slide berikutnya, bahwa kita patut, sekali lagi, sudah ini kali ketiga. Yesus berkata bahwa kita patut bersukacita, bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Wow, 3 perkataan sukacita. Sukacita, surga sukacita, malaikat sukacita, dan kita patut bersukacita karena adikmu yang telah mati. Kenapa dia katakan adik dia telah mati? Adik dia belum mati, betul tidak? Adiknya masih hidup. Ya, bapak ini kata kepada anak sulung, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Saya rasa mungkin adik ini, anak bongsu ini mati karena apa? Wow, dia punya jiwa. Maybe dia sudah jadi orang gila. Maybe mental dia sudah begitu rusak sampai dia sanggup kerja di ladang babi. Ya, tempat yang paling najis. Sudah mati, jiwanya sudah mati, rohaninya sudah mati. Seperti zombie. Pernah lihat zombie? Ya, dia masih gerak, tapi apa? Ya, dia masih gerak, tetapi otaknya sudah mati, ya hatinya sudah mati. Dia telah mati, menjadi hidup kembali. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Tadi saja kesaksian ya, tangan dia tak boleh gerak. Ya tadi di pakan ya. Jari dia tak bisa gerak. Tuhan sembuhkan jarinya. Kalau jari saja Tuhan bisa sembuhkan, apalagi jiwa dan rohani kita. Tuhan dapat hidupkan kembali. Amen. Dan yang terhilang didapati kembali. Luar biasa Tuhan kita. Amen. Anak bongsu ini dia memilih untuk lari, dia mau bebas, dia mau kesenangan dunia, dia mau jauh daripada Bapa. Tetapi tidak sejauh apapun dia lari, Tuhan masih siap menyambut kita kembali dengan kasih yang tidak terbatas. Amen. Kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan, kalau hari ini saudara mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara, jangan keraskan, hari inilah harinya Tuhan. Amen. Jangan kita katakan, oh tunggulah saya tua, ya tunggulah saya tidak berdaya lagi, tunggulah saya sudah hidup nyaman, baru saya mau kembali kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang kita main-main dengan Tuhan sampai kita boleh terperangkap. Kita terperangkap oleh mungkin kita menurut kita ini adalah plan yang paling hebat, plan yang saya katakan bahwa saya tidak perlu buang masa muda saya untuk Tuhan. Kita plan tunggu tua, tapi kita tanpa sadari plan kita menjerat hidup kita, memperangkap hidup kita, dan kita mau kembali, kita tidak bisa kembali. Karena apa? Kita mengeraskan hati kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menunggu, Tuhan menyambut kita seperti anak yang terhilang, yang sudah lama mati, yang sudah lama hilang, kembali dia sambut kita. Amen. Kita lihat slide berikutnya, teologi yang terhilang, 110 dan 1. 110 dan 1. Tuhan sanggup biarkan 59 untuk 1. Yang 10, yang 1 yang hilang, Tuhan cari sampai dapat. Dan yang 1 anak ini adalah respon kita, adalah kalau kita dengar panggilan Tuhan, kalau kita mendengar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Perkataan saya adalah hari ini bagi kita semua adalah turn back and come home. Kembali dan pulanglah ke rumah. Tuhan menunggu kita. Bapak sedang menunggu kita. Turn back and come home. Kembali dan pulang ke rumah. Saya mengajak pemain musik maju ke depan. Bahwa percayalah bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Percayalah Tuhan mencari Anda dengan kasih. Percayalah saat kita merasa sesat, kita dapat kembali kepada Tuhan. Yang menanti dengan kita dengan tangan yang terbuka.
Kalau saudara pasti, saya ingin ambil masa juga sedikit, mungkin sebagian saudara seperti anak sulung ini. Tadi ada 2 cerita tentang anak yang bungsu, dia lari daripada rumah bapak. Anak yang bungsu, dia jauh daripada bapak, dia tinggalkan bapak. Tapi ada satu anak sulung. Anak sulung ini, dia ada di rumah bapak, tetapi dia hilang identitas dia. Dia hilang identitas dia. Kenapa? Anak sulung ini dia rasa seperti hamba di hadapan bapak dia. Dia tidak pernah minta apapun dengan bapak. Dia tidak pernah, kalau ada keperluan dia tidak pernah datang kepada bapak. Dia coba cari sendiri. Ada sebagian orang mungkin hidupnya tidak rusak. Hidupnya tidak seperti orang yang di luar sana. Pastor, saya tidak pernah lakukan drugs. Saya tidak pernah lakukan dada. Saya tidak pernah lakukan benda-benda yang negatif. Saya selalu datang ke gereja. Tapi anak sulung ini hilang identity. Dia di rumah tetapi hatinya tidak dekat dengan Bapa. Dia di gereja, dia beribadah, tetapi hatinya tidak sama sekali merasakan kasih Bapa dalam kehidupannya. Ada orang di rumah tetapi dia hilang identitinya, jiwanya, kasihnya di dalam Tuhan. Sama juga pesannya adalah turn back and come home. Tuhan menunggu Anda, Tuhan menantikan Anda. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Oh. Sejauh timur dari barat. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.